Masih di satu meja The Forum, Bang Fahri, apa iya ada, ya ini orang boleh menyambungkan, tapi Ya. Bang Fahri yang tadi sudah lebih dewasa memahami seorang Presiden Prabowo dan tahu diri ada di eksekutif, gimana? Iya mungkin karena saya juga di di eksekutif, tapi kebetulan mengenal pribadi Pak Prabowo ya. Menurut saya ya, jangan dengan Pak Prabowo tuh meskipun dia ada di panggung publik begitu ya, tapi jangan diambil personal. Karena dia itu memang orang itu udah selesai dengan pribadinya, dia nggak ada istilah dendam, marah, kecewa gitu, udah nggak ada. Tapi kalau gaya gitu ya, mohon maaf ya, susah bos. Kita orang timur tuh disuruh melambai-melambai gitu nggak bisa gitu. Memang udah kelakuan kita dari sononya. Pas. Itu satu. Yang kedua menurut saya ya, bisa nggak kita mulai melihat kepentingan kita secara kolektif. Jadi saya tidak mengatakan bahwa rakyat minta memahami, enggak. Ini ada momen loh, dan ini momen yang tidak gampang. Ini yang saya firasati sebagai jadwal-jadwal dalam sejarah satu bangsa, di mana setiap 20 tahunan itu ada peluang-peluang baik. Menurut saya ini lagi banyak peluang baik loh. Positif aja. Iya, itu Pak Prabowo nggak bakalan. Semua sepakat, dan ini kan soal bagaimana mengelola pemerintahan. Iya, artinya gini. Masukan dari jadi kan begini, society. kan ada asumsi bahwa ya ini pemerintah jahat gitu sampai kemudian ingin dijatuhkan dan sebagainya. Bisa nggak ini kita agak make up sedikit? Coba kita lihat kepentingan yang agak besar begitu ya. Ini momen kita loh, ini momen Indonesia loh. Saya terus terang pengen ngajak teman-teman, karena Pak Prabowo tuh nggak mundur. Dia positif aja. Dia nggak akan peduli kalau ada yang melanggar hukum, dia sikat, pasti dia suruh sistem ini bekerja, dan dia koreksi loh. Kalau ada tindakan-tindakan, dia koreksi. Dia baca, gila. Dia bilang itu ada pengusaha sudah ingkrah, dikangkangi itu kebun, dia nggak mau, saya suruh sikat, dia bilang. Nah ini kan gaya beliau. Tapi sikat maksudnya itu adalah tegakkan hukum. Kalau pemimpin juga melihat hukum gak tegak terus senyum-senyum aja, ya gak bener juga. Tapi kalau dia bilang begitu, jangan dianggap wah ini intervensi, bukan. Bang Fahri. Pertama tentu terjemahan Bang Fahri sebagai ahli tafsir presiden ya. Akan sangat berbeda. Sudah sangat memahami. Mas Yogi akan sangat beda dengan yang di bawah presiden yang lain. Kata menertibkan bisa dimaknai sangat berbeda. Saya itu termasuk agak bersedih hati sebagai warga Sumatera Barat ya. Presiden selalu mengatakan meskipun Sumatera Barat itu kalah. Saya perhatikan, beliau lupa sebelum-sebelumnya warga Sumatera Barat itu memilih beliau. Sekarang beliau lebih cenderung menggunakan diksi yang orang-orang kalah itu, dia lupa. 10 tahun yang lalu dia selalu ingin dimenangkan. Itu tadi kata Bang Fahri, jangan personal. Jadi makanya presiden juga jangan personal. Ya kok aneh jadinya kalau kita diminta mengerti presiden, bukan presiden yang mengerti kita. Emang kita siapa? Kita ini rakyat. Beliau pemegang tertinggi kekuasaan. Begitu terbawa perasaan, walaupun bukan itu maknanya, disalahartikan oleh anak buahnya, terjadilah yang macam-macam, bahkan mungkin termasuk penyiraman. Karena itu sebabnya presiden sampai hari ini belum pernah mengucapkan bela sungkawa pribadi terhadap teman kita Andri Yunus ini. Saya ke Prof. Firkar. Prof, saran apa Prof untuk sebagai yang pernah ketemu begini Pak Prabowo, supaya ini tetap dijaga, tujuan pemerintah juga tercapai, tapi masyarakat jadi kalimat terlibat. dari Presiden Prabowo itu tidak berubah. Seakan-akan dari kapan tuh ukuran waktunya? Ya itu dari sejak dia menang menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang tidak berubah? Seakan-akan orang yang mengkritik itu adalah orang dari yang kelompok yang kalah. Padahal maksud kami itu adalah mengingatkan pada Presiden agar jangan menjadi sebuah kekuatan yang totaliter dan kemudian juga otoriter. Kami ingin menjaga supaya demokrasi di Indonesia ini tetap bisa berjalan secara konstitusional. Jadi intinya gitu, bahwa kemudian seakan-akan tidak ada lah yang makan nggak punya nasionalisme, kemudian nggak punya apa istilahnya tuh patriotisme, dan seakan-akan nggak ada yang baik dari dia. Kita nggak bilang begitu. Anda itu coba dengarkan juga kata rakyat, keluar dari BOP,
berhenti dari ART dan sebagainya. Itulah yang ingin Mas Kodari, oleh gimana Mas Kodari teman-teman. melihat ini? Pertama kan begini, enggak selalu kata pengamat atau orang yang kalah itu identik atau selalu disebutkan, tetapi nggak bisa dinafikan juga bahwa memang diantaranya memang ada orang-orang yang tidak mendukung beliau begitu. Saya belum hitung jumlahnya secara persis ya. Dan tapi itu saya nggak apa-apa yakin kan? kalau dihitung Bahkan yang lebih dari mendukung 50%. pun juga berseberangan. Ya nggak apa-apa begitu. Karena itu menurut saya kata kuncinya adalah soal apakah itu dalam koridor konstitusi atau tidak. Kita punya konstitusi itu supaya apa? Supaya menjaga dari hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian yang besar. Nah kalau ada ketidakpastian yang besar, maka nanti kita mempertaruhkan situasi dan kondisi bangsa ini yang notabene nanti korbannya adalah kita sendiri. Saya kira itu aja sih kata kuncinya. Yang kedua, insya Allah Indonesia dalam koridor yang tepat, dalam situasi tekanan ekonomi seperti sekarang dari konflik di Timur Tengah, kondisi kita relatif lebih baik dibandingkan dengan negara yang lain begitu. Amin. Ya, dan saya percaya juga bahwa kalaupun misalnya ada upaya-upaya provokasi macam itu nggak akan berhasil juga karena kondisi di lapangannya tidak siap untuk itu. Dan partisipasi publik tetap dijaga. Tetap dijaga. Terima kasih Mas Kodari, terima kasih Bang Fahri Hamzah, terima kasih Prof. Ikrar, terima kasih Bang Ferry Amsari. Perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam berdemokrasi. Kebebasan berpendapat sepanjang jernih dan bertanggung jawab harus dijaga bersama. Demi Indonesia maju, adil dan makmur harus lantang disuarakan agar tidak samar apalagi dianggap makar.